Jalan pikiran, tapi rami tak fokus ya. Badan jauh orang yang di kelebihan. Kau pengen ngaki, aku handset pengajian, mata apa ngengangen kemper umpama colok murok pada jalan kafir ya. Badan sih aja dia. Orang yang sendi kata cuman pada jadi ya. Umpama nerangaki pas ke bareng adan umpama. Peka bareng keluarga umpama. Ada bisa merosaki ke keterangan saya aja. Bisa merosaki keterangan saya ada. Tak lupa aja. Tak seminggu, mau ngaji kata seminggu boleh ngaji boleh. Lah apa sih kata beri roy nak? Cak mungkin apa peka nang tengah bisa merosaki tak lupa aja. Ada orang yang sendik cekatan. Tapi rang-rang oleh tinggal aja. Terus kan pangeran Dr. Nyifate orang-orang saya iman karena Nabi sebelum mah nututi kanjing Nabi Muhammad. Ingat saya iman kamilatu Ibrahim termasuk mbah-mbah kanjing Nabi. Kanjing Nabi ini nyapuk ke kanjing Nabi yutus pas iman boleh kanjing Nabi oleh dua kejaran nerok Nabi Ibrahim, kejaran nerok kanjing Nabi. Dari sifatnya pun Allah Subhanahu wa taala termasuk dari sifatnya wa idza sami'ul lagwa wa idza sami'ul lagwa wa idza sami'ul lagwa wa idza sami'ul a'radu anhu mun nengale perang se tade kamu ngiding mendengarkan barang saya tade kunana apa ingo tak ilah sini pun ngidingake tak sampai jelas je suarana atau kalimat tak aja dalam mulai temuan tade kunana tak ilah je wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu atau an ada mah di dalam Al-Qur'an. Sifat orang mukmin wa idza sami'u ma anzalallahu ilaihim tara a'yunahum tafidu minad dam'i. Jadi orang yang sehatena Arya lembu wal mu'minuna idza quri'a alaihimul Qur'an idza quri'al Qur'anu ujilat ulubuhum. Ada ya? Termasuk cita-cita orang mukmin dia mun abon ngilingaki Al-Qur'an baca anu atena ada sesuatu, ada getaran dalam hatinya. Segetaran jari ada tiaki aing socaria tuker. Wa idza sami'u ma anzala ilaika taro Muhammad termasuk sifat-sifat orang mukmin dia mun ngidingaki apa tangcaca sifat orang gabeuna Al-Quran sifat orang gabeuna maka beungan ngolati a'yunahum matana mereka tafidu minad dam'i ngelocor aing mata wa idza sami kun ngidingaki walaupun tak jelas ngidingaki oleh Al-Quran anu lah tersentuh orang mun iman tak usahkeun tak usahkan sampai jelas kalimat Al-Quran atau suara Al-Quran atau sampai depak ke maknanya aja kan ngiding becek jadi Al-Quran ada getaran dalam hati kan pakai kalimat apa sami pakai kalimat asam walaupun perintahnya qatu istima'u wa idza quri'al Qur'anu fasami. Orang mun ngidingake Al-Qur'an tepak ayat saja dah. Sunnat sujud. Sajadah tepak kalau sujud sapu ni. Sujud tilawah. Ada cukup as-sama apa cukup qatu istima? As-sama. Dah masih cukup sama. Salah yo. Terus ayyuzriya repidana as-samu istima'u iswa'u istima. Terus
Ayusnya adapun harus menyimak terarti siapa hamba menyimak biqalbihi dengan hatinya abdun wa udunihi dan telinganya abdun ilas dima'il ayati hingga menyimak beberapa ayat wal akhbari dan beberapa meresapi beberapa ayat wal akhbari dan beberapa hadis ada latih yang menunjukkan apa itulah ayatul akbar. Ayuski olehnya siap meresapi dengan hatinya dan pada mendengarkan ayat-ayat wal akhbar dan hadis-hadis adalah yang menunjukkan ala jalalillahi ta'ala atas keagungan Allah Ta'ala wa kamalihi dan kesempurnaan Allah wa udmatihi dan keagungan Allah wa kibriya padana Sayyid Habib Umar kurung kok temana umum beliau nih sholat tarawih kantor sholat tarawih nggak tamaki Al-Quran kepak akhir surat Al-Baqarah beliau dari arah Sakinah dekat kalimat antarobi foto abana wala tuhamilna wala taqata nabi wa anna wa filana warhamna anta maulana wa anna wa filana warhamna sabara kiatina apa maklumi abdina sabara kiatina kani sere abdina anta maulana ajunan pangeran abdina re kalimat anta maulana yang diarti ajunan pangeran abdina lebih pun tak 100 kali ulang-ulang anta maulana anta maulana anta maulana. Jadi itu yang pernah baca ayat jariah benikun sekedar renungi benikun sekedar resapi sampai esak rasa akhir sana karena Al-Quran dia ibaca sekalian arasa ibaca boleh kedua kalinya lain rasanya ibaca boleh ketiga kalinya lain rasanya terus nanti 100 kali lain rasanya. Jadi termasuk sebab-sebab saya kuat iman meresapi makna Al-Quran benikun sekalian berkali-kali terus kibriya ini dan kesombongan. Jadi ada CKE khosyah dia rasa takok sebab budawa kita bareng rasa takok dekat tuka contoh engkau orang itu kan ke Sufyan karena itu kan bareng ke Sufyan engkau tak nyabis ke Sufyan jadinya kira mata nyabis takok itu kan karena kondisi saya lalu tak nyama khosyah takoknya tak nyama khosyah kan dalam istilah Arab ya bada khauf ya artinya apa bada khosyah artinya takut haba khosyah apa kata takut juga bada rohbah artinya apa takut haba takut juga habarnya kan menjadikan takut haba dari haibah kewibawaan haba kan fi'il Madinah haba haibah kewibawaan bada khojal lere khosyah takok yang muncul saat dirinya terkuasai oleh haibah kewibawaan Allah, kewibawaan walina Allah, kewibawaan Kanjeng Nabi Muhammad. Ada yang mana khosyah. Contohnya khosyah tak kira betul kecuali dekat orang-orang saya di pengetahuan saya sempurna tentang Allah, tentang kiai dia. Orang yang saja tahu kaki Sufyan saja muntap khosyah.
Milana ke fakir alir mubalik lambat ruang acaca ya junana ke Sufyan saya mana karena tak tahu sajen tak tahu saya aja aja. Jadi ya saya kocak pos. Nah terus wala sidqi usuli dan apa isgho na ate istimak na ate dek ayat-ayat rejalan saya nunjuk dek kajalan orang yang pun dari isgho jadi ya mun kajalalullah kamalullah azamatullah kibriyaullah infiradullah akhirnya ada makom saya kocak makom khasiyah kedudukan saya kocak kedudukan khasiyah. Tapi mun kita Pak Kasultan al-Qahar takok karena sultanna kekuasaanna karena qaharnya ajaria rohbah terus dan atas ala jalalillah wa ala sidqi ar-rasul atau ke ala jalalillah dan atas sajen sering maca Al-Qur'an sajen pataje ka Rasulullah sajen padang ke abek kesempurnaan Rasulullah hebat berarti tak ada senanding lagi Nabi capok mujizat ria boy jadi sajen atamba kia keyakinanna sajen atamba kia keimananna sajen atamba kia keimananna sampai depak kaya dorong maroya seksana kaum Nabi Nuh tsunami terbesar tak ada tsunami senandingi besarnya dahsyatnya luar biasanya penting bareng tsunami saya orang sana Allah dekat kaum Nabi Nuh kan dari bawah nyomper dari atas terus tasek ke atas tsunami Aceh tsunami Jepang ribadi nerwa arokan kun aing tasek ke atas arenja aing tasek ieu ke atas somper ke financel dari atas terus ojon dari muaran jadi cak mungkin abad teror cepat ke atas aing kena burung aing berkena burung angin nah jadi capok sama menit jadi Roma lah benikun ancor lebur ngancor kan lebur kan mas salah jadi sampai segitunya kekuatan Allah tak ada sendi kekuatan nggak jadi ya tanya ke Amerika tanya ke Jepang apakah mereka mempunyai alat yang bisa membuat tsunami-tsunamian tak ada hanya kekuatan Tuhan yang punya pas padang kan kekuatan Allah dari maca ayat jadi acara tanah Nabi Nuh dan kaum ada saja nambahi keimanan maca oleh Al-Quran doa kajar tanah kaum Lut selebur sodomi ada tapi area badan Indonesia naudzubillah muka-muka tak terus salah Allah apa istilah nang surat kafir LGBT. Jadi mereka kelompok mereka menuntut Indonesia memperbolehkan laki kawin laki, perempuan kawin perempuan. Nah, jadi ya tak teman baca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran kan ngiding cerita kaum Nabi Lut tak kerja setia. Bahkan setia menurut ilmuwan menemukan ada salah satu desa Lut. Nang di mana ya? Iya, etemu sudah dikutuk oleh Allah setiba to. Bade sepak repan Pak Tompak, bade sepak repan teh mengarang. Orang yang mau baca Al-Quran sering engen-angen cerita jeria. Uma pas ngalakon anak kelakuan marah jeria tuh. Jadi mau pas buat tiba-tiba to repan marah dia. Kan jadi sejarah coba sepanjang masa. Tak jadi, karena apa? Iman, partai. Kejadian kaum Lut itu terjadi di zaman dahulu. Kejadian tsunami di zaman Nabi Nuh itu ada, partai aja. Saja nambahin. Lain ceritanya terus kan banyak cerita dalam Al-Quran. Al-Quran itu beda telok macam. Al-Quran itu sena telok intinya. Situng cerita nomor 2 perintah dan larangan isi kocak syariat. Nomor telok apa? Tauhid, fikih, perintah cerita. Ayat Al-Quran ini.
ia secara jadi yang kaku untuk memperkokoh tauhid. Syariat kalau diamalkan juga untuk memperkokoh tauhid. Inti nagapi tauhid terkumpul dalam artena surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Karena Al-Qur'an lihat telok macam tauhid cerita firman syariat, maka surat qul huwallahu ahad yang mencangkup tentang ketauhidan yang ada di dalam Al-Qur'an dikatakan sulusul Qur'an, sepertiga Al-Qur'an. Nah,